Semangat pagi, 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 pagi. Stunting menghilang, masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar TV. Kembali lagi bareng saya Asara Asmara di program Semangat Pagi. Tentunya Semangat Pagi kali ini kita kedatangan narasumber yang amat sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Hajah Yani Nurjamaniah, Esos MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Ibu. Amin. Nah, sesuai requestan dari pemirsa Radar TV harus membahas stunting nih Ibu. Boleh. Kita bakal bahas tuntas di sini, boleh ya Ibu? Boleh. Oke. Nah, pemirsa Radar TV, untuk perbincangan atau awalan kita di pagi hari ini kita bakal menanyakan kepada Ibu Hajah Yani bagaimana kondisi stunting di Kota Tasikmalaya saat ini Bu, sebagai pembahasan awalan kita aja. Ya, pertama mungkin kita harus tahu definisi stunting ya. Stunting itu adalah perkembangan seorang anak balita atau bayi yang baru dilahirkan tidak sesuai dengan usianya. Itu menurut Perpres 72 tahun 2021. Nah, perkembangan pada saat ini memang angka stunting di Kota Tasikmalaya cukup tinggi, lebih dari angka nasional dan Jawa Barat, yaitu 22,4%. Itu menurut SSGI, jadi Survei Satuan Gizi Indonesia. Sementara untuk PPGM-nya itu 12,6%. Jadi memang sangat tinggi dan perlu kerja keras untuk menurunkan itu. Oke, kerja keras ya Bu. Iya. Kerja keras ini bukan satu pihak, melainkan Semua elemen. semua elemen dan semua pihak harus Betul. kerja keras. Nah, untuk upaya yang sudah dilakukan Pemkot mengenai stunting saat ini, upaya apa sih Bu? Pemkot sudah mempunyai beberapa program diantaranya itu kolaborasi dengan Basnas, pemberian makanan tambahan, memberikan edukasi, kemudian juga ada Tasikbager, berjanjian di suatu tempat untuk memberikan sedikit makanan untuk membantu mereka yang stunting, juga dengan program yang sangat gencar yaitu OAOS, Orang Tua Asuh One ASN One Stunting. Oke, dari program lumayan agak banyak ya Bu. Ya, alhamdulillah. Sejauh ini efektif tidak? Alhamdulillah efektif. Jadi anak stunting yang berjumlah 1.736 dengan adanya program tersebut sekarang sudah normal sekitar 845 orang. Oke, dari 1.000 ya? 1.730 orang. 1.700 sekarang jadi 800. Sudah lulus, sudah normal 845 Keren banget orang. ya. Itu Alhamdulillah. untuk yang efektifnya, lebih efektif yang mana sih dari program yang tadi Ibu sebutkan? Yang lebih efektif itu karena kita langsung datang ke lokasi, memberikan edukasi, memberikan makanan untuk mengetahui bahwa makanan yang bagus untuk anak supaya lebih cepat normal. Karena usia balita itu kenapa menjadi prioritas baduta bayi 2 tahun itu karena memang perkembangan otaknya masih bisa diperbaiki. Jadi dengan penambahan protein yang banyak itu di telur ya, itu secara penelitian itu lebih bagus, lebih cepat. Dalam 3 bulan bisa dievaluasi sudah bisa normal. Oke, tadi ngobrolin program One ASN ya Ibu. Itu boleh dijelaskan nggak lebih detail seperti apa programnya, terus tugasnya seperti apa, dan pemilihan orang tua asuhnya ini seperti apa sih Bu? Jadi dari 1.730 orang itu kami membagi kepada beberapa OPD. Ada yang seperti kami, ada yang kebagian 60 orang anak stunting. Kemudian dibagi dengan dari mulai kepala sampai ke staf itu memegang ada yang 3 orang, ada yang 1 orang. Jadi mereka itu ASN itu memegang masing-masing anak stunting. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama mendatangi ke rumah anak stunting tersebut, melihat kepala keluarganya, kartu kakaknya, kemudian juga melihat kartu KMS-nya, apakah dia tuh sering dibawa ke posyandu atau tidak. Karena nanti di sana yang ketahuan apakah ini anak stunting atau tidak, karena dilihat dari kartu menuju sehatnya. Nanti di posyandu itu ada tenaga medis, ada kadernya, ada TPK, teman kami bermitra, tim pendamping keluarga itu akan membantu mereka dari sisi kesehatannya, dari sisi pola hidupnya. Jadi pertama itu datang ke tempat anak stunting, orang tua asuh ASN itu, kemudian memberikan edukasi, memberikan makanan tambahan, juga melaporkan hasilnya. Itu dilakukan selama 3 bulan. Sejauh ini Ibu memegang juga enggak? Iya.
Sebagai orang tua asuh? Iya. Oke. Alhamdulillah sudah normal. Sudah normal? Iya. Dari berapa orang anak yang Ibu pegang nih? 3, Dari cuma 3? ya baru 2 yang ini, yang normal. Yang normal, alhamdulillah ya Iya, Ibu. kemarin, Efektif berarti ya? Ya, dan sebagai penghargaan dari pemerintah kota, itu bagi OAS yang anaknya lulus stunting itu diberi PIN. PIN seperti apa Bu? PIN seperti logo itu. Seperti apa? Itu Bros, ya. oke. Dikenakannya bisa kapan saja dan di mana saja saat mengenakan baju dan itu PIN? Bisa, iya. Oke. Bahwa dia menjadikan dia orang tua asuh dan anaknya sudah lulus. Nice. Menjadi suatu Dan kebanggaan ya. diupacarakan, diapelkan di setiap hari Senin. Oke. Jadi kita keren. mengundang 10 orang yang Mm-mm. anak asuhnya sudah lulus, nanti sama Pak Wali Kota disematkan PIN. PIN. Di keren ya. Nanti Ibu kita bisa lihat ya PIN-nya seperti apa. Oh iya, tapi harus diambil dulu. Oke, nanti Jadi aja lah. ini- Next di episode selanjutnya Yes, ya. lah Ini ya. di Oke. bidang dalduk ada. Siap. Nah, untuk inovasi sendiri dari Ibu dan dari Pemkot mungkin ya, sudah ada belum inovasi terbaru mungkin? Kan tadi program ya. Iya, Inovasi itu salah satu program yang berinovasi, termasuk ya. Oke. Salah satunya karena baru. Oke, untuk penurunan stunting tadi dapat dapat dilakukan. Maksud saya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Betul. Harus semua pihak terlibat. Nah, seperti mana yang kita ketahui nih, pemerintah ataupun swasta juga harus ikut terlibat ya Ibu. Nah, jadi tanggung jawab bersama. Dan untuk pertanyaannya nih, dari Dinas PPKB 3A, dalam percepatan penurunan stunting ini seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan ke pemirsa Sesuai dengan Radar TV? amanat Perpres 72 ya 2021 bahwa garda terdepan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memang dinasnya terlalu besar ya, Iya. panjang namanya itu, memang punya tugas untuk pencegahan dari hulu. Artinya kami itu mencegah supaya anak tidak stunting itu seperti apa. Jadi kami mempunyai tugas untuk mencegah, pertama memberikan pendidikan kepada remaja dengan ada PIKR ya, Forum Informasi Konseling. Di situ diberikan wawasan bahwa untuk menjadi keluarga yang berkualitas itu seperti apa. Kemudian juga kepada calon pengantin. Nah, jadi kami itu pencegahan dari hulu, dari awal, dari sebelum mereka hamil, sebelum mereka melahirkan. Jadi untuk calon pengantin itu diberi edukasi bahwa calon pengantin itu nikahnya jangan terlalu muda, jangan juga terlalu tua. Oke, Ya. yang idealnya nih. Iya, jadi Berapa? jangan di bawah usia 21 tahun. 21, Ya. oke. Kalau laki-laki 23. Nah, jangan juga terlalu tua. Nanti kan bibitnya itu tidak sehat. Betul. Ya, menurut medis. Jadi dari mulai calon pengantin, makanya kami itu bekerja sama dengan Depag untuk memberikan pembinaan pranikah. Jadi nanti bahwa seorang remaja yang akan menikah itu di samping usianya tidak boleh terlalu muda, juga dalam asupan makanan. Memberikan makanan, biasanya anak muda ya dulu itu karena takut hamil, takut gede, Iya. sehingga kurang nggak mau makan. Ya, apa itu bawaan bayi atau gimana ya, tidak mau, sehingga nanti kan jadi anemia ada ya, kurang darah. Nah, itu kan bisa salah satu penyebab stunting itu remaja yang anemia. Oke, Juga apalagi? kemudian juga ibu hamil. Mm-mm. Nah, kami juga mengedukasi bahwa ibu hamil itu ketersediaan airnya harus cukup, air bersih harus cukup, kemudian harus ada di tempat yang bersih ya, pola hidup lingkungannya juga harus bersih, kemudian asupan makanan juga yang dikonsumsi harus bergizi. Betul ya. Nah, kemudian ibu nipas juga. Kemudian sasaran kami itu dari balita yang 0 sampai 2 tahun. Jadi kami itu mencegah dari hulu. Oke, untuk makanan yang bergizi nih Ibu ya, ngomongin Nah, makanan yang iya. bergizi, apalagi makanan sekarang, aduh, Betul. sekarang kan seblak ya, terus tuh yang pedes-pedes ya, Betul. segala aja nama Ibu. Nah, itu ngaruh nggak sih makanan-makanan yang kurang sehat Sangat kayak gitu? berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi ibu yang lagi hamil itu harus banyak berprotein, Mm-mm. ya. Jangan ya lagi hamil makanya seblak. Waduh, ya, sayang banget mules ya. ya gitu Iya, ya. iya. Jadi harus yang bervitamin, dari 4 sehat 5 sempurna harus diperhatikan ya. Itu. Kemudian yang lagi digalakan itu sekarang makanan yang terbuat dari daun kelor. Ada. Ada daun kelor,
dari sayur-sayuran yang bisa dimakan, itu baik ibu hamil atau remaja, yang itu bisa meningkatkan kesehatan. Daun kelornya ini di gimana, Bu? Bisa dibuat di sayur bisa, ya memang karena itu sayuran. Dibuat kue kayak brownie Oh juga iya, bisa. Jadi bolu-bolu gitu ya? pengolahan kearifan lokalnya ada. Oke. Nah, kemudian pengolahan ikan bisa itu. Ikan itu kan sekarang anak-anak gak mau ya makan ikan itu. Iya. Tapi kalau diolah misalnya dijadiin kornet gitu ya, terus dimakanin pakai nasi disampaikan itu bisa, atau dibuat obi-obi gitu ya. Iya. Yang pokoknya yang menarik buat anak-anak itu bisa. Jadi ibu memang dan harus- anak ya? Betul, Harus. harus pintarnya ibu-ibu yang rumah tangga Oke. itu. Nah, bicara mengenai stunting nih, Ibu, untuk rencana audit kasus stunting sendiri nih, dan sejauh ini proses dan tahapannya sudah sampai mana? Ya, prosesnya sekarang sedang pengkajian oleh para pakar ya. Jadi audit kasih itu mengaudit kasus yang memang dalam 3 bulan itu menjadi sasaran, tapi dalam perkembangannya belum ada perkembangan yang baik. Jadi itu menjadi sasaran. Jadi kami bekerja sama dengan para pakar, diantaranya dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anak, kemudian ahli gizi dan juga psikologi. Jadi itu mereka para ahli itu akan mengaudit kasus yang ada di lapangan, kemudian dirembukan, kemudian penyebabnya apa, solusinya apa, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa. Oke, jadi saling berkolaborasi ya Ibu Betul. ya? Karena ini bukan tadi juga bukan tugas pemerintah, Betul, tapi semua elemen. semua. Bahkan kita selaku masyarakat Betul. juga harus ikut Iya. andil ya Bu ya? Apalagi masih muda, masih remaja. Iya dong. Calon. Ya calon Iya, pengantin. Harus Oke. diingatkan konsumsi yang dimakan apa. Tuh, ya. nanti kita bahas di segmen 2 atau Betul. segmen 3 mengenai dari kandungan, Iya, kesiapan betul. anak ya, Mm-mm. terus kesiapan sang ibu, bahkan gizinya nanti kita bakal Iya. bahas tuntas Ibu. Kan anak itu generasi penerus bangsa. Betul. Bayangkan kalau sekarang anak itu stunting. 20 tahun kemudian, kalau dia tidak sehat, kitanya generasi muda sekarang sudah tua, mau seperti apa? Iya, Bangsa kita mau seperti apa? Masa penerusnya stunting? betul. Ya kan perlu penerus yang sehat, yang kuat. Baik jiwa, raga, segalanya harus sehat. Jiwa, raga, fisik, terus psikolognya juga ya. Betul, mentalnya juga harus. Oke, Ibu, dari harapan dari Ibu sendiri untuk Harapan. upaya Betul. pencegahan stunting ini harapannya seperti apa? Harapannya semua elemen masyarakat sih bisa membantu untuk mempercepat penurunan stunting. Ya, jadi selama bukan hanya tugas dari Dinas KB saja, tapi semua elemen harus ikut. Juga saya berharap ke depannya New Zero Stunting sudah betul-betul nol, tidak ada lagi tambahan anak-anak stunting. Iya. Kasihan kalau melihat ke lapangan itu. Iya. Ya, jadi harapannya New Zero Stunting itu bisa tercapai. Dan Oke. kita kerja keras untuk meraih seperti itu. Jangan sampai ya Tasikmalaya jadi urutan pertama atau Ya, kedua iya. mengenai stunting. Aduh, nggak mau banget deh ya Bu ya. Oke, harapannya udah keren banget. Mungkin Ibu nanti kita bakal jeda. Kita bakal bahas tuntas lagi mengenai stunting. Oke, Terima kasih. ditahan dulu. Oke, nanti mau yang sharing-sharing mengenai stunting bareng Ibu boleh? Boleh. Oke, mengenai orang tua asuh juga boleh, ya Ibu? Boleh. Bisa temui Ibu di mana? Di mana aja. Di mana aja? Selama bisa melayani, Oke. ya bisa ada waktu, siap. Oke, siap. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga Sama-sama. pemirsa Radar TV haus akan ilmu. Terima Nanti kasih. kepoin juga Instagram kita. Kita bakal sharing-sharing juga mengenai Ya, terima stunting. Oke, usai jeda berikut kita akan kembali. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Stunting menghilang, masa depan gemilang. Wow, keren ya Pak, masih semangat ya Semangat. menjelang siang. Nah, kita bareng narasumber kita yang kedua dan yang ketiga, yaitu ada Bapak Dr. Reja Erlangga SPOG selaku dokter spesialis kandungan. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lalu narasumber yang selanjutnya ada Ibu Dr. Dewi Patriani SPAMSI selaku dokter spesialis anak. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah baik. Aduh, kayaknya saya bakal bahas bincang tuntas di sini lebih nyaman nih
karena nanti sebagai calon pengantin ya. Siap. Amin amin ya. Oke, pemirsa Radar TV. Nah, kita bakal bahas tuntas mengenai stunting dari pandangan Dokter Reza selaku dokter spesialis kandungan. Dok, kalau boleh tahu secara medis stunting itu seperti apa? Oke, mungkin kalau stunting terkait definisi sendiri, stunting itu adalah kegagalan tumbuh kembang. Tumbuh kembang yang nanti setelah proses persalinan bayinya sampai usia 2 tahun dilihat perkembangannya bagaimana. Gitu. Jadi untuk stunting itu perkembangannya yang terganggu, baik fisik maupun psikisnya. Oke, untuk dari kandungan sendiri bisa terlihat nggak sih Pak? Oke, kalau dari kandungan memang belum bisa ketahuan seorang bayi itu nanti dia akan stunting atau tidak. Tapi memang ada beberapa yang dijadikan indikator memang, dan apabila terjadi permasalahan selama kehamilan, ya kemungkinan akan terjadi stunting pada saat proses hamilnya kurang baik, persalinannya kurang baik, nanti kedepannya akan menghasilkan anak-anak yang stunting. Oke. Gitu. Ngobrolin persalinan kurang baik, boleh dijelasin nggak Pak maksudnya seperti apa persalinan kurang baik? Oke, yang namanya proses persalinan itu adalah suatu akumulasi dari sebelum menikah, hamil, proses hamil dan persalinan. Semua itu rentetan yang harus diperhatikan baik-baik. Contohnya untuk ibu yang ingin menikah atau catin, memang harus diperhatikan status gizi yang biasa sehari-hari dimakan, karena memang proses gizi itu sangat penting untuk mencetak benih-benih yang baik, ya. Ibunya baik, suaminya baik akan menghasilkan bayi yang baik. Setelah itu pada saat proses kehamilan 9 bulan itu juga harus dinilai dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Harus dinilai berat badan ibu pada saat pertama kali hamil. Di trimester pertama, kedua, dan ketiga harus dipantau sesuai dari yang sudah ditentukan. Kalau misalkan perjalanan semuanya ini baik, insya Allah akan menghasilkan bayi yang baik dan persalinan juga akan lancar. Tapi apabila salah satu bermasalah, kayak misalkan makannya kurang, gizinya kurang, otomatis bayi yang di dalam kandungannya juga akan kurang baik. Makanan merupakan bahan untuk mencetak organ tubuh yang baik, gitu, otak dan organ tubuh yang lain. Jadi kalau misalkan hamilnya kurang baik, nanti akan menghasilkan bayi-bayi yang kurang baik. Oke. Ngomongin hal-hal yang baik, pencegahan stunting sendiri dari dokter kandungan ini seperti apa sih? Pencegahan stunting, tentunya stunting ini merupakan akumulasi yang tadi saya bilang, sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai pada semestinya, gizinya kurang baik, pemeriksaannya kurang baik, hasilnya juga kurang baik. Ya dicegah dengan melakukan pemeriksaan semaksimal mungkin. Ya ada di puskesmas itu ada jadwal-jadwal pemeriksaan selama kehamilan, minimal 5 kali selama kehamilan. 2 kali di 3 bulan pertama, 1 kali di 3 bulan yang kedua, dan 2 kali di 3 bulan ketiga. Pemeriksaannya baik, hasilnya baik, tentunya nanti akan menghasilkan bayi yang baik. Tapi kalau misalkan pada saat pemeriksaan kurang baik, dia harus ada yang diperbaiki. Kayak misalkan berat badannya kurang, otomatis makannya juga harus ditingkatkan. Pada saat USG, bayinya juga ada namanya taksiran berat janin. Jadi USG itu akan ketahuan berat badan janin. Kalau misalkan sesuai sama usia kehamilannya, ya insya Allah akan baik. Yang sesuai ini seperti apa, Dok? Ya, jadi ada patokannya. Di usia kehamilan, contohnya di usia kehamilan, misalkan pada saat persalinan 36-37 minggu, minimal 2.500 gram atau 2,5 kilo. Kalau di bawah itu kemungkinan akan
eh, akan lahir bayi yang tadi saya bilang beresiko terjadinya stunting pada saat nanti proses persalinannya. Untuk sejauh ini banyak nggak dok yang konsul ke dokter atau yang mendatangi dokter langsung dengan ciri-ciri tersebut gitu? Kalau misalkan pemeriksaan, saya sering menemukan ibu-ibu yang berat badannya kurang, ya. Terutama pemeriksaan lingkar lengan atas itu, ibu-ibu yang kurus di bawah 21 cm lingkar lengan atasnya itu beresiko hamil yang terjadi stunting seperti itu. Jadi kalau misalkan menemukan yang seperti itu, ya harus kita edukasi pemberian makanan tambahan, protein-protein yang cukup, gitu. Karena protein merupakan sumber makanan yang terutama otak ya, dalam hal ini untuk perkembangan fisik dan kecerdasan. Oke. Nah, untuk proses audit kasus stunting ini dok, dari dokter selaku dokter spesialis kandungan, ada ini nggak proses audit atau strateginya seperti apa? Audit kasus stunting ini memang suatu program ya yang baru 2 tahun ini dilakukan oleh BKKBN, dan saya apresiasi, memang ini salah satu kegiatan sampling istilahnya, mengambil 3 pasien yang bermasalah, ya, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dari tiga pasien ini ada masalah-masalah sendiri-sendiri, dan yang paling sering memang berat badan kurang atau ada masalah di gizinya gitu. Jadi saya selaku dokter kandungan, saya melakukan pemeriksaan secara anamnesis atau wawancara, kenapa makannya kurang gitu. Terus saya lakukan juga USG untuk yang pasien-pasien yang sedang hamil yang beresiko bayinya kecil, lahirnya bayinya kecil. Setelah itu yang untuk setelah melahirkan dilihat juga nanti bagaimana konsumsi gizinya, karena memang pada saat menyusui juga sangat penting gizi untuk menghasilkan air susu ibu yang berkualitas. Oke, tadi wawancara ya dok ya, menanyakan perihal kenapa makannya kurang. Jawaban yang diwawancara ini apa sih dok? Apakah moodnya kurang baik atau ada makanan ulah pilih gini ya, kalau orang Sunda mah apik katanya. Gimana tuh dok? Ya, setelah 3 kali audit kasus stunting ini, yang paling sering di Tasikmalaya ini memang masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang mengakibatkan makanan yang bergizi cukup, terutama protein itu agak susah ya, gitu. Jadi memang ini PR kita bersama supaya kita bisa menyediakan makanan yang minimal sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Karena memang dengan yang sesuai pun belum tentu naik, apalagi yang kurang. Betul. Gitu. Jadi ya kita sediakan makanan tambahan untuk yang kurang, pemberian makanan tambahan. Ada juga yang karena nggak mau makan karena ada alergi, ada macam-macam. Ada juga yang nggak suka daging juga ada. Makanya kita dengan audit kasus stunting ini mencari solusi. Untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Gitu. Nah, buat para calon pengantin ataupun ibu dari anak yang terkena stunting atau siapapun itu yang mau sharing-caring mengenai stunting kepada Dr. Reja Erlangga, dokter spesialis kandungan, bisa ditemui di mana, dok? Saya praktek pertama di Rumah Sakit Umum, ada di Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, terus di Rumah Sakit TMC, dan ada praktek pribadi di Indihiyang, itu di Klinik Hidayah Medika. Nanti barangkali ada pemirsa Radar TV yang nonton dari cuplikan ini langsung ke dokter ya, siap-siap untuk ditunggu. Diserbu pemirsa Radar TV. Oke, kita langsung ke Ibu Dewi aja nih, karena udah nggak sabar kayaknya pemirsa Radar TV sharing-caring bareng Ibu selaku dokter spesialis anak ya Bu. Dari cirinya sendiri anak stunting, dari dokter spesialis anak ada nggak sih ciri fisik atau apapun itu Bu? Jadi secara definisi stunting itu adalah perawakan pendek ya. Perawakan pendek di mana kalau kita plot di
setiap anak tuh kan punya kurva di KMS ya, itu kurang dari -2 standar deviasi. Tapi yang harus dibawahi bahwa stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan karena malnutrisi yang sifatnya kronik atau lama ya, dan itu sangat berkaitan terutama dengan hygiene yang kurang. Kemudian tadi Dokter Reza juga bilang mengenai masalah ekonomi dan adanya infeksi yang terus berulang, misalnya infeksi kecacingan atau infeksi misalnya TBC yang masih sering ya ditemui di TASI. Jadi cirinya itu adalah dia perawakannya pendek, kurang dari -2 standar deviasi jika diplot di kurva KMS-nya, dan dia disebabkan karena malnutrisi yang sifatnya kronik. Jadi tidak hanya terjadi 1-2 hari, paling enggak itu berlangsung lebih dari 6 bulan malnutrisinya. Oke. Ngomongin stunting nih dok, ini kayaknya lagi ramenya tuh sekarang-sekarang. Dulu tuh ada nggak sih stunting gitu? Kok sekarang lagi marak banget gitu ya stunting. Betul. Sudah ada ya sejak dulu. Kenapa kita sekarang lebih kita effortnya lebih kuat? Karena memang secara teori mungkin juga kita sudah sering mendengar 1000 HPK. Stunting itu bisa terjadi di semua tingkatan umur anak. Bisa terjadi sejak awal, bisa mungkin di 2 tahun pertama, kemudian di 3 tahun selanjutnya. Stunting bisa terjadi di semua tingkatan usia. Tapi kenapa kita gembar-gembor sekarang? Karena secara teori, kalau misalnya stunting itu kita deteksi dalam 1000 hari pertama kehidupan, di mana dimulai sejak anak itu dikandung sampai nanti umur 2 tahun, ternyata itu masih sangat reversible, artinya masih sangat mungkin diperbaiki. Karena kalau anaknya ini stunting, di kemudian hari, kognitif atau kemampuan secara kognitif ya, secara pendidikan, tingkat pendidikan juga itu sangat berpengaruh. Kenapa kita lebih awal? Karena kita ingin generasi kehidupan nanti kita di masa depan itu kita perbaiki sejak saat ini, seperti itu. Oke, Bu, ada nggak sih pasien yang tidak mengetahui ternyata anaknya stunting? Oke. Terus reaksi ibu tuh seperti apa si ibu anaknya, Ya. Bu? Jadi sebelum saya menjawab itu ya, kita tuh saya berawal dari begini, kita itu sebagai orang tua mungkin tidak semua paham ya. Jadi kita kan lebih sering berpikir bahwa anak itu adalah sakit dan tidak sakit ya. Jadi satu hal yang perlu diketahui orang tua, anak itu ada satu ciri yang tidak dimiliki oleh kita sebagai orang dewasa, yaitu masih bertumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya sekedar anak itu sakit dan tidak sakit, kita harus lihat apakah anak itu tumbuh, apakah anak itu berkembang setiap harinya. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa kalau stunting itu biasanya diawali oleh malnutrisi yang sifatnya kronik. Salah satunya karena infeksi yang sering berulang, misalnya infeksi paru atau pneumonia yang berulang. Jadi kadang-kala memang anak itu datang karena infeksi parunya, dirawat, kemudian kita lakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, ternyata stunting gitu. Nah itu sering kita temui, dan ibunya memang karena tidak semua juga Paham well mungkin, educated, jadi ya reaksinya berbeda-beda. Ada yang memang merasa biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya kita bisa berikan edukasi dengan baik, ya mudah-mudahan di kemudian hari kita tidak hanya melihat anak ini sakit atau tidak, kita harus melihat anak ini bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Oke, jadi ketika dinyatakan anak stunting dari seorang ibu, nggak usah panik ya berarti. Nggak usah panik, masih sangat mungkin kita tuntaskan gitu ya, asal mau semuanya terlibat. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan dokter nih terkait pencegahan dan penanganan ketika anak sudah dinyatakan stunting? Oke. Untuk mencegah, kita tuh kan punya posyandu ya, punya puskesmas. Setiap bulan ibu-ibu itu sebisa mungkin datanglah untuk ditimbang berat badannya, diukur panjang atau tinggi badannya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa stunting ini terjadi secara lama, tidak mungkin dalam 1-2 hari kemudian jadi stunting. Nah, kalau misalnya kita mencegah sejak awal, kok kelihatan tinggi badannya setiap bulan kurang bagus ya, atau misalnya berat badannya naiknya kurang baik gitu, itu sudah bisa kita edukasikan sejak awal, mulai dari puskesmas. Kalau misalnya kita curiga ada sesuatu, misalnya ada penyakit lain yang harus diobati, mungkin dari puskesmas juga bisa melakukan rujukan terlebih dahulu ke dokter spesialis anak, supaya tidak hanya masalah gizi yang kita tangani, tapi apakah ada faktor lain yang ikut berpengaruh juga kita tuntaskan. Nah, kalau misalnya nanti sudah
terlanjur anak itu menjadi stunting, itu juga kita perlu berkolaborasi. Tidak hanya dokter anak yang menangani, tapi ini perlu satu tim khusus, terutama adalah gizi dan yang memantau di lapangan. Karena bagaimanapun stunting itu sangat berkaitan dengan program program pemenuhan gizi. Jadi kok misalnya dokter anak dan ahli gizinya membuat menunya seperti ini, itu harus siapa yang akan memantau di lapangan itu juga harus sangat terlibat gitu, supaya secara komprehensif anak ini bisa diperbaiki. Oke, ciri fisik yang bagus, kenaikan tiap bulannya seperti apa dan berapa itu tuh, Bu? Oke, untuk kenaikan berat badan itu setiap bulan itu berbeda. Mungkin ibu-ibu juga bisa lihat di KMS itu jangan cuma ditimbang terus disimpan ya. Kadang-kadang ibu-ibu teh habis ditimbang ditaruh aja. Pada itu sangat dibuat itu sudah sangat baik ya, di mana setiap bulan ada ditulis kenaikan berat minimal setiap bulannya. Sebagai contoh, misalnya di 3 bulan pertama itu kenaikan berat minimal anak itu minimal 800 gram setiap bulannya. Nah nanti di 3 bulan mulai kedua dari anak 4 sampai 6 bulan itu makin pelan, 6 on sebulan tuh udah cukup. Nanti setelah 6 bulan naiknya makin pelan. Oke, dari proses audit sendiri nih, dari kasus stunting yang Ibu lakukan selaku dokter spesialis anak ini seperti apa, Bu? Oke, jadi tadi Dokter Reza sudah sebutkan bahwa ini adalah satu kegiatan yang sangat positif ya, di mana kita mengambil sampel-sampel untuk kita lakukan kajian, dan itu tuh menggambarkan apa sebetulnya yang terjadi di lapangan. Jadi berdasarkan definisi dulu, sebagai dokter anak kita harus melihat apakah kasus yang kita audit itu termasuk betul stunting atau tidak. Karena perawakan pendek tidak selalu disebabkan karena proses malnutrisi, tapi perawakan pendek juga bisa disebabkan karena kelainan genetik misalnya. Nah itu sebagai dokter anak kita melihat dulu apakah yang kita amati ini betul-betul kasus stunting atau tidak. Kemudian dokter anak itu akan membuat referensi bagaimana pemenuhan kalori supaya anak itu bisa meningkat berat badannya dengan baik. Dan itu nanti akan kita lakukan kerjasama dengan tim, karena dokter anak akan membuatkan pemenuhan kalori, mungkin ikut membuatkan menu dengan ahli gizi. Nah selanjutnya nanti akan ada tim yang memantau di lapangan. Oke, itu pemirsa kita udah bahas tuntas mengenai auditnya juga ya bareng Ibu dokter dan Bapak dokter. Nah pemirsa, kita bakal lanjut lagi nanti ke segmen ketiga. Mungkin kita bisa temui Ibu di mana, Bu, kalau mau sharing-sharing nih mengenai stunting. Oke, saya sama dengan Dokter Reza, saya di dokter spesialis anak di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya dan di RSIA Bunda Aisyah. Oke, terima kasih Bapak Dr. Reza Erlangga dan Ibu Dr. Dewi Patriani yang telah bahas tuntas mengenai stunting ya. Kita bareng-bareng aja mencegah stunting, mengobati stunting ya Pak, Bu. Oke. Nah mungkin kita bakal lanjut ke segmen ketiga. Usai jeda berikut ini. Semangat pagi, pagi, stunting menghilang, masa depan gemilang. Waduh, masih bersama saya di segmen 3. Tentunya kita ditemani nih bareng narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Otong Kusmana, SKM MPH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Otong juga tidak sendiri nih, ada juga Bapak Endra Nawawi MPSI, selaku psikolog ya Bapak? Iya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi ya, karena sudah makin siang nih, kita harus tetap semangat ya Pak ya. Betul. Oke, nah kita bakal bahas tuntas lagi mengenai stunting. Nah untuk Bapak Otong sendiri, bagaimana sih pandangan Bapak terkait kondisi stunting di Kota Tasikmalaya ini? Bisa dijelaskan ke pemirsa Radar TV? Kalau melihat data hasil survei ini kan sudah mengalami penurunan untuk di Kota Tasikmalaya. Tapi untuk mencapai target itu kan kita perlu upaya yang lebih ekstra lagi. Barangkali dengan kita bertemu di sini bisa menambah daya ungkit untuk percepatan penurunan stunting di Kota Tasikmalaya. Masuk ada Pak Indra juga di sini, psikolog yang handal. Oke, untuk
standar gizi nih, ini masih ada korelasi ya Iya. stunting dengan gizi. Standar gizi yang baik itu seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Nah ini kan kalau untuk kebutuhan asupan gizinya itu kan dibagi atau berdasarkan kelompok usianya. Kalau untuk percepatan penurunan stunting ini harus dipenuhinya mulai dari 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupannya. Dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, terus si anak bayi ya, sampai pas masa usia 2 tahun untuk pemberian MPASI-nya. Itu nanti standarnya itu akan menyesuaikan dengan kelompok umurnya. Contoh nih ya, Oke. seperti yang dulu kita bahas untuk ibu hamil nih. Untuk ibu hamil ini untuk kecukupan protein, karena yang membangun tinggi badan itu potensinya itu dari makanan hewani. Protein itu untuk trimester pertama si ibunya memerlukan 4 porsi kebutuhan protein hewaninya. Nah ini yang harus dipenuhi oleh asupan makan si ibu sehari-hari. Contoh makanannya bisa lebih detail dijelaskan mungkin ke pemirsa Radar Ya. TV. Jadi untuk mencukupi kebutuhan protein hewaninya ini si ibu tadi kan 4 porsi. Betul. Jadi pagi itu tergantung kemampuan si ibunya. Yang diterima atau yang si ibunya bisa menerima makanan atau bahan makanan jenis apa, sumber protein hewaninya itu yang dimakan. Contoh, kalau ibunya masuk nih, proteinnya tuh telur, ya udah makan telur. Tinggal modifikasi aja cara masaknya mungkin. Pagi mau goreng telur boleh, siang dengan telurnya diapain, dada telur Direbus juga bisa boleh. ya. Nah, telur ini bisa diganti. Ibunya bisa atau nerima ikan, boleh. Belut, boleh. Pokoknya yang mudah didapat di sekitar rumah si ibunya, apalagi kalau ada yang gratis, itu mungkin yang bisa membantu asupan si ibunya. Oke. Bila ada yang alergi telur nih, paksakan Bisa mungkin diganti ya, Pak? dengan yang lain. Oh, Kalau bisa alergi diganti. harus diganti dengan yang lain, jangan dipaksakan gitu. Bisa diganti dengan yang lain. Contohnya? Yang tadi itu telur bisa digantikan dengan hati ayam boleh, dengan ikan boleh, gitu, dengan belut boleh. Oke. Pokoknya yang mudah didapat aja di sekitar rumah ibunya. Jadi dari segi makanan ini masih korelasi ya dengan kesehatan atau dengan kondisi stunting ya Pak ya? Betul, ya. Oke. Ya kalau awal mulanya itu karena asupannya kurang, bisa terjadi masalah gizi, baik dari ibu sampai ke anak pun akan berdampak. Oke, dari segi konsumsi, Betul. apa saja sih untuk menghindari stunting Pak? Dari ibu tadi ya, Iya. kita lanjutkan. Yang ibu menyusui pun, nah ini mungkin yang di ibu menyusui itu selain asupan makanan, ternyata mungkin tadi Pak Endra yang ditambahkannya, keadaan emosi si ibu ya Pak ya. Nah saya dari makanannya, tetap ibu itu harus mengkonsumsinya gizi seimbang. Ya, gizi seimbang itu ada perwakilan dari makanan pokoknya, protein hewani, nabati, sayur dan buahnya. Nah, kalau ibunya mampu untuk memenuhi asupan itu, insya Allah, jadi kebutuhan gizinya tercukupi. Membantu untuk produksi ketersediaan ASI-nya nanti untuk si bayi, yang terutama yang 0-6 bulan itu, yang tergantung dengan ketersediaan ASI di ibunya. Ya. Oke, dari Bapak sendiri, strategi atau gimana untuk strategi Bapak menambahkan gizi mungkin Pak untuk menginformasikan gizi kepada ibu-ibu atau calon ibu agar anaknya tidak terkena stunting nih Pak? Ya, jadi kami kalau dari gizinya atau petugas gizinya yang ada di lapangan lewat profesi itu membantu untuk penyadaran edukasi. Karena banyak juga yang status ekonominya menengah ke atas, tapi konsumsinya kurang. Mungkin karena kurang edukasi di situ untuk pemahamannya. Jadi kami membantu dari mulai saat ini itu untuk konseling gizi seimbangnya. Ibu hamil juga sama. Ibu hamil biasanya trimester pertama ini yang sering gangguan, ada mual nih, jadi agak masalah untuk asupannya. Nah itu kita bantu dengan cara atau trik untuk bisa si ibu itu makan yang disediakan itu masuk. Apalagi tentang ASI eksklusif tuh, si ibunya perlu edukasi tentang cara pemberian ASI yang baik dan benar itu seperti apa. Dan yang terakhir, kita mengedukasinya untuk pembuatan cara
MPASI, makanan pendamping ASI itu yang sesuai dengan kaidah yang diajarkan. Jadi supaya dari mulai hamil atau pasca tin pun sudah terpapar tuh cara menyediakan, mengkonsumsi asupan gizi seimbang itu sudah lancar pas ibunya bersalin, menyusui, sampai pas pemberian MPASI. Oke, Ya. untuk sharing caring sendiri calon pengantin atau para ibu bisa menemui Bapak di mana sih Pak? Boleh. Jadi yang paling mudah itu yang terdekat itu di setiap kecamatan itu malah ada 2 puskesmas di sini ya. Silahkan datang ke puskesmas masing-masing yang terdekat, itu ada petugas gizinya, manfaatkan. Jadi ke puskesmas itu bukan sakit saja, yang sehat pun boleh untuk edukasi. Edukasi bisa gizi, bisa kesehatan di Oke, puskesmas. Gitu. Siap. Oke, tadi menyinggung tentang psikolog sang ibu nih, Hmm. masih ada korelasinya. Iya. Oke, Bapak untuk psikolog sendiri bagi anak yang lahir dengan keadaan stunting, dari sisi ibunya ini harus seperti apa sih Pak? Ketika anak, wah ini ciri-ciri stunting, ibu panik dong ya Pak? Iya. Nah harus seperti apa sih Pak? Ya, ketika seorang ibu melihat kondisi anaknya ada tanda-tanda stunting atau apapun sebetulnya, langkah pertama adalah bahwa ibu tuh harus tenang dulu ya, jangan panik. Karena kalau panik tuh nanti tidak bisa berpikiran jernih. Kedua, kita cari informasi-informasi yang relevan dengan kondisi anak, termasuk mencari layanan-layanan kesehatan seperti tadi puskesmas ya, atau konsultan-konsultan yang sudah banyak sekali praktek. Cuma kalau stunting ini kan sangat erat kaitannya juga dengan ekonomi ya. Banyak kasus itu berada di ekonomi menengah ke bawah dan mereka akses kesehatan dan informasi itu sangat kurang. Nah, mencari informasi ini kan tidak melulu dengan fasilitas kesehatan puskesmas, rumah sakit atau klinik. Sekarang di tangan setiap orang tua mungkin saya tahu lah punya HP ya, bisa lihat di YouTube segala macam. Banyak informasi. Nah, setelah itu ya gunakanlah layanan-layanan yang betul-betul ya, seperti sekarang di Kota Tasik itu kan ada tim stunting yang bekerja untuk menurunkan kasus, termasuk kami juga sebagai tim audit ahlinya, ada dokter anaknya, kan tadi sudah kita dengar ya, ada dokter kandungan, ada spesialis gizi dan psikologisnya. Nah, jadi pentingnya di sini KIE, komunikasi dan informasi edukasi itu untuk masyarakat secara umum, terutama ibu-ibu hamil yang mengetahui kondisi anaknya, cepat melakukan pelayanan. Oke, Seperti untuk ciri dari ibu hamil ketika anaknya stunting ini seperti apa sih Pak? Mungkin kalau ibunya mungkin kita tidak terlihat ini ya, kalau ibu hamil itu mungkin ke dokter kandungan yang lebih ini. Cuma kalau secara psikologis, kalau penjelasan dari dokter kandungan kan lebih ke medisnya, dokter anak ke medisnya. Kalau psikologis tentunya kita dapat mengantisipasi bagaimana kondisi psikologis ibu itu ketika, jangankan hamil ya, dari calon pengantin itu sudah dilakukan konseling ya seharusnya. Cuma banyak masyarakat kita tidak menggunakan layanan konseling yang tepat. Setelah menikah pun ibu hamil itu kan penting ya melakukan yang namanya konseling pernikahan, tidak saja terhadap kondisi kesehatannya tapi kondisi psikologis, karena kondisi psikologis ibu itu sangat berhubungan erat dengan kondisi janin, kondisi bayi. Ketika ibunya depresi bermasalah ya, itu akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikisnya, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda yang dialami oleh ibu hamil tersebut. Ya kan, tadi Dokter Reja juga menjelaskan ya bagaimana kondisi ibu hamil yang sangat berisiko tinggi terhadap stunting itu sendiri. Oke, dari psikolog anaknya sendiri yang terkena stunting nih Pak, Ya. yang lebih terlihat itu seperti apa sih psikolognya? Ya, faktor yang sangat kita perhatikan dari kondisi anak yang mengalami stunting itu adalah memang berhubungan dengan rasa kepercayaan dirinya. Otomatis secara physically dia kan beda dengan yang lain ya, berat badan, tinggi badan dan lain-lain. Nah, itu dia akan mengalami yang namanya krisis kepercayaan diri. Kenapa saya beda dengan teman-teman saya? Kenapa faktor-faktor yang dia rasakan itu dia alami dan dia rasakan tidak sama dengan teman-temannya. Yang penting lagi diperhatikan adalah secara perkembangan kognitifnya, intelektualnya pasti terhambat ya, karena asupan makanan gizi yang tidak seimbang. Pasti secara perkembangan intelektual ya, perkembangan otaknya juga tidak akan normal. Otomatis dalam pendidikan juga nanti akan kurang. Jadi secara pendekatan psikologis itu sangat penting, makanya kita butuh relawan-relawan untuk mendampingi anak-anak yang mengalami kasus stunting ini secara berkala. Tidak hanya cukup dengan AKS saja ya, ketika diaudit, diperiksa, selesai, dibiarkan, dan dia perlu pendampingan. Dan secara umum juga yang penting lagi sebetulnya pendidikan terhadap perilaku masyarakat, karena stunting itu tidak hanya dari keterbatasan ekonomi, tapi perilaku masyarakat kita.
Dengan gizi saja kita sering diskusi dengan Pak Otong tentang bagaimana masyarakat kita itu dengan kebiasaan makannya, pola makannya, kulinernya. Lihat saja keseharian kita ya, makanannya seperti apa di masyarakat, jajan anak-anak di sekolah ya, ibu-ibu hamil makanannya kok seperti itu gitu kan. Nah, karena itu sudah kebiasaan, sudah jadi habit ya, jadi merubah itu yang lebih susah. Makanya komunikasi, informasi dan edukasi tugas bersama lah. Oke. Ngomongin tugas bersama, kita sebagai masyarakat ketika tahu nih, misalkan saudara atau tetangga kita ada yang stunting, tugas kita tuh harus seperti apa sih Pak? Ya kalau secara tugas bersama tadi ya ke layanan kesehatan seperti ke dinas kependudukan ya ke dinas kesehatan itu harus cepat-cepat diinformasikan karena ini harus ditindaklanjutkan dengan proses-proses yang sesuai. Kalau kami sebagai praktisi profesional tentunya akan memberikan layanan sesuai juga dengan kebutuhan di masyarakat. Oke, karena stunting ini bukan aib ya pemirsa ya. Ya. Apalagi untuk di kampung saya sendiri ini ada contoh kasus stunting, anaknya ada ciri stunting, ibunya itu kayak malu Pak. Oh iya. Kayak malu. Jadi Pak, anak saya nggak stunting, anak saya nggak stunting, anak saya gizinya terpenuhi. Tapi kan, Iya. bila kita cek ke fasilitas kesehatan ternyata dinyatakan stunting. Kita juga sebagai masyarakat mungkin tidak boleh mengucilkan ya Pak ketika ada yang terkena stunting. Lebih bijak lagi mengedukasi, menginformasikan kepada sang ibu atau sang anak. Boleh mungkin seperti itu ya Pak? Iya. Oke. Untuk orang tua sendiri nih, ketika memiliki anak stunting, jadi tidak usah panik mungkin ya Pak, langsung ke pelayanan kesehatan, lalu selanjutnya seperti apa lagi tuh Pak? Ya, ikuti prosedurnya di sana. Kita yakin setiap puskesmas itu sudah memiliki layanan-layanan yang berorientasi kepada penanganan stunting ini sendiri. Bahwa petunjuk pelaksanaan dan teknis itu sudah ada semuanya dan itu langsung ditugaskan kepada pemimpin daerah ya. Jadi bukan sekedar tugas puskesmas tapi kepala daerah itu sudah memberikan ini pekerjaan secara nasional ya ke wali kota, bupati, turun ke kecamatan sampai ke pelayanan kesehatan itu sebetulnya sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Jadi jangan merasa malu seperti tadi, jangan merasa ini aib, ini merasa sesuatu yang ditutupi. Cepat lakukan secepatnya tindakan-tindakan untuk mencari bantuan kesehatan supaya lebih cepat ditangani, maka akan terbantu. Dan secara psikologisnya juga nanti akan ada support system yang akan membantu kepada si anak ataupun keluarga atau orang tuanya. Oke. Untuk stunting sendiri ini bisa disembuhkan secara psikologis Pak? Ya, kalau kita melihat secara kacamata agama setiap penyakit itu ada obatnya ya. Artinya kalau kita berpikiran positif, setiap yang sakit itu pasti ada. Cuma permasalahannya kembali kepada keinginan yang bersangkutan untuk sembuhnya, menyembuhkan diri. Nah, kalau misalkan akar masalahnya ketahuan, ya kalau dokter anak mengatakan permasalahannya dari sisi gizi atau tumbuh kembangnya seperti apa, atau dokter kandungan menjelaskan seperti apa kondisi kehamilannya, atau ahli gizinya menjelaskan, Pak Otong menjelaskan kondisinya, tinggal kepada yang bersangkutan. Kalau secara psikologis, kepada mentalnya tadi. Kalau dia punya niat sembuh, punya semangat hidup, insya Allah dia akan bisa berkembang ya, meningkatkan, mengoptimalkan kehidupan sesuai dengan kondisi dia. Oke, dari peran Bapak sendiri ini sebagai psikolog, Ya. mungkin ada strategi nggak Pak? Ya dalam hal ini kami terutama dalam organisasi ya, kalau Pak Otong ada organisasinya, Dokter Reja ada organisasinya, Ikatan Dokter Kandungan, Dokter Dewi juga organisasinya, Ikatan Dokter Spesialis Anaknya. Kami di Himpunan Psikologi Indonesia juga mendukung setiap kegiatan pemerintah, terutama berhubungan dengan kesehatan dan stunting di seluruh Indonesia. Itu kami sudah terjun ke tim audit ya di tingkat kota dan kabupaten, ikut mengaudit kasus-kasus dan memberikan berbagi ilmu secara psikologis. Namun sayangnya untuk kepelayanannya kami belum terjangkau karena ya di puskesmas kita belum ada psikolognya, apalagi di puskesmas, di rumah sakit saja belum, masih langka ya, bukan makhluk langka ya, ada sebenarnya tapi belum, tapi mudah-mudahan ke depan. Tapi kalau saya dengar kemarin dari beberapa tokoh kesehatan di daerah Jawa itu puskesmas itu sudah mulai ada layanan psikologis, ada psikolog-psikolog. Ya mudah-mudahan lah ini tanggung jawab kita bersama ya, kalaupun secara organisasi mungkin secara pribadi kami juga akan ikut membantu, minimal dengan memberikan informasi seperti ini. Jadi kedepannya saling berkolaborasi. Insya Allah. Iya. Nah pemirsa, tadi kita udah bahas tuntas mengenai stunting dari segmen 1, 2, dan 3. Waduh, yang masih penasaran dengan Bapak psikolog nih ya Bapak Endra. Kalau ada yang mau diskusi, sharing-caring mengenai psikolog anak stunting ataupun ibu stunting, bisa menemui Bapak? Ya, secara pekerjaan bisa ke BKKBN ya, ke
karena di sini sedang digarap programnya. Tapi secara pribadi juga bisa, insya Allah cari saja alamatnya, mungkin ada di Google aja ya, di Google saja ya. Sekarang kita semuanya serba instan ya, cari di Google ada. Nah pemirsa, tadi kita udah bahas sharing-sharing mengenai stunting, mulai dari gizi, lalu psikologinya juga kita bahas di segmen akhir. Dan tadi di segmen yang pertama kita juga sudah bahas dengan narasumbernya, yaitu ada Dr. Randa Hajah Yani Nurjamania MSI. Beliau selaku PLT Kepala Dinas PPK BP3A Kota Tasikmalaya. Lanjut, tadi juga kita sudah membahas segmen yang kedua, yaitu ada narasumber kita yang amat sangat luar biasa, yaitu ada Dr. Reza Erlangga SPOG. Beliau merupakan dokter spesialis kandungan. Nah, ada juga narasumber kita yang ketiga, yaitu Dr. Dewi Patriani SPA MSI. Beliau juga selaku dokter spesialis anak. Lanjut, narasumber kita yang keempat, yaitu ada Bapak Otong Kusmana SKM MPH selaku Ketua Persagi Persatuan Ahli Gizi Kota Tasikmalaya. Dan yang terakhir itu ada Bapak Endra Nawawi MPSI selaku psikolog. Nah, keren banget ya narasumber kita hari ini. Udah ada 5 narasumber yang sangat luar biasa. Pembahasan kita juga ini udah sangat luar biasa. Semoga pemirsa Radar TV haus akan ilmu. Kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi mengenai stunting. Saya Sarah Asmara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.